Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama kakak Abdullah. Kakak berasal dari SMA N 1 Jawai, Kabupaten Sabas, Kalimantan Barat. Di sini kakak akan bercerita tentang tidur di air. Cerita ini ada di dalam buku yang berjudul Si Saloi yang Cerdik. Dan nama pengarang dari cerita ini adalah Syarifah Lubna. Cerita rakyat ini berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kakak mulai ya ceritanya. Tidur di air. Sungai itu bernama Kapuas. Aliran airnya merupakan yang terpanjang di Indonesia. Ya, Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1143 km. Sungai ini membelah kota Pontianak yang berbentuk delta menjadi 3 bagian. Air Kapuas berwarna coklat karena tanah Pontianak berjenis gambut. Walaupun demikian, airnya bersih. Bahkan saat kemarau, saat air laut masuk ke dalam sungai dan mengubah rasanya menjadi payau. Dasar Sungai Kapuas terlihat dari permukaan karena warna air yang berubah lebih jernih. Tampak ikan-ikan berenang di dalamnya. Ikan kecil yang biasa disebut kendes-kendes dalam bahasa lokal jelas terlihat saat air jernih dan rasanya payau ini. Saloi dan temannya biasanya suka menangkap ikan ini karena bentuknya yang sangat cantik. Ikan itu bisa dijadikan sebagai ikan hias. Ikan ini berwarna hitam dengan motif bulatan emas dekat kepalanya. Saat ikan itu berdiam di dasar air, kita seperti melihat sebuah cincin emas yang terletak di dasar air. Bentuk ikan ini sekira seperti ikan Nemo, dengan perbedaan warnanya tentu saja. "Aku dapat cincin emas," kata mereka bersahut-sahutan saat berhasil menangkap ikan kendes-kendes ini. "Simpan dalam tempat ini," sahut temannya. Kadang-kadang saat bermain di air, mereka suka berlomba menangkap ikan ini. Siapa yang berhasil menangkap ikan paling banyak menjadi pemenangnya. Selesai bermain dan berlomba, ikan biasanya dilepas kembali ke sungai. Tidak ada yang memelihara ikan kendes-kendes. Mereka biasanya dibiarkan hidup bebas lepas di air Sungai Kapuas. "Hore, aku menang!" teriak Japri, teman Saloi yang berhasil mengumpulkan ikan paling banyak. Menangkap ikan memang salah satu hal yang bisa dilakukan Saloi dan teman-temannya. Sebelum mandi di sungai, biasanya setelah menangkap ikan, saat badan dan kepala sudah menjadi panas terpapar sinar matahari, mereka berenang. Selain itu, ada banyak lagi permainan yang mereka bisa lakukan di atas air. Bisa jadi itu juga sebabnya ia dan teman-temannya lebih sering mandi di sungai. Mandi di sungai rasanya seperti mandi di kolam renang raksasa. Mereka bebas berenang ke sana kemari tanpa memusingkan batas pinggirnya. Selain itu, berenang di sungai juga lebih seru karena airnya yang bergelombang kadang dapat mengobang-ambingkan tubuh mereka saat berenang. Ada banyak permainan yang bisa dilakukan saat berenang di sungai. Lebih-lebih jika yang mandi sedang ramai. Bisa permainan siapa yang paling lebih cepat berenang dari satu tangga mandi ke tangga dan berikutnya. Siapa yang paling jauh berenang, siapa yang paling jauh saat melompat ke air, dan sampai siapa yang paling tahan menahan napas di dalam air.
Biasanya saat melakukan ini, mereka bergantian menjadi wasit atau juri. Tentu saja, hal itu karena semua lebih suka menjadi peserta lombanya. Lebih seru. Hal ini dilakukan berulang kali oleh dua orang. Siapa yang lebih dahulu 3 kali menang, dialah pemenangnya. Yang lebih praktis adalah cara pengundian kedua, yaitu kawan-kawan. Kembali membolak-balikkan tangan ditemani satu kawan lain yang telah duluan menang. Siapa di antara dua orang yang sedang diundi menunjukkan telapak atau punggungnya tangannya, dan dua teman lainnya menunjukkan posisi tangan sebaliknya, berarti dialah yang menang. Saloy dan kawan-kawannya sudah bisa dan biasa tidur di air. Mereka dapat memejamkan mata jika merasa silau melihat matahari, atau sebaliknya santai sambil melihat awan dengan berbagai bentuk dalam bentangan langit yang luas. Abang Dodi, adik Pendi, tiba-tiba ikut ke sungai. Pendi terkejut mengenali suaranya adiknya. Konsentrasinya untuk tidur di air buyar, padahal dia sedang berbaring tenang tadi. Dia sambil memejamkan mata, tak bergerak dan menikmati tubuhnya terombang-ambing gelombang air di sungai. Saloy yang kalah, Hom Pimpa akhirnya menjadi juri juga menoleh. Melihat ke arah datangnya suara, Dodi yang berumur 3 tahunan tersenyum melihat mereka. Ia berdiri di tangga dekat sungai. Pendi tahu arti senyuman itu. Dodi memang sudah berkali-kali minta diajari tidur di atas air. Ia sudah pandai berenang, tapi belum bisa tidur di atas air. Berkali-kali ia mencoba, tapi masih saja gagal dan malah kemasukan air dan tenggelam kepalanya. Itu sebabnya ia meminta kepada Pendi, abangnya, untuk mengajarinya tidur di air. Pendi sengaja kalah. Ia berenang kembali ke arah tangga tempat adiknya berdiri. Saloy tersenyum. "Cepatlah ke sini, masuk ke air," kata Pendi kepada adiknya. Dodi langsung melepas bajunya dan masuk ke dalam air. Ia menuruni anak tangga secara cepat dan langsung membalikan tubuhnya ke air. Tangan kanannya masih memegang anak tangga terakhir yang terendam air. Ia belum terbiasa, kepalanya belum bisa mengambang sepenuhnya sehingga tenggelam dan ia menelan sedikit air sungai. Pendi membetulkan posisi berbaring adiknya di air. Tangannya menahan punggung belakang perut adiknya agar tidak tenggelam. "Santai jadi," katanya pada adiknya. Saloy yang duduk tak jauh dari mereka juga ikut masuk ke dalam air melihat kejadian itu. Tangannya menahan leher belakang Dodi agar tidak tenggelam lagi dan timbul di atas air. "Dongakkan lagi kepalamu, Dod," katanya membantu memosisikan kepala Dodi lebih ke belakang. Tanpa diminta, ia membantu mengajari Dodi. Pendi tersenyum ke arah Saloy. Tahu bahwa sama sepertinya, Saloy juga sayang kepada diri Dodi. Dodi yang lucu memang sudah biasa nimbrung di antara teman-temannya hingga mereka sudah akrab. "Kalau kepala kurang ditarik ke belakang, mulut dan hidungnya nanti terendam dan masuk air," kata Saloy kepada Dodi. Dodi spontan menarik kepalanya lebih ke belakang, tak mau mencicipi air sungai lagi. Pendi dan Saloy tersenyum. Untung Dodi anaknya berani. Walaupun masih sangat belia, ia tidak takut dan kapok meskipun tadi ia sempat menelan air. "Tarik jak kepalamu sampai telinga jak yang terendam," kata Saloy lagi. Telinga Dodi terendam air dan posisi hidung serta mulutnya sudah tidak tenggelam. Karena kepalanya sudah ditarik ke belakang, kakinya jadi bisa mengapung. Dagunya angkat,
jauh dari dadanya. Pendi juga ikut mengarahkan posisi tubuh adiknya. Saat tubuh adiknya sudah bisa berbaring dengan santai di atas air, Pendi mengarahkan adiknya untuk menggerakkan kaki dan tangannya secara perlahan agar adiknya tetap mengapung dan tidak tenggelam. Dah pandai Dodi. Dodi tersenyum tipis. Cepat. Ia masih belum bisa sepenuhnya santai karena belum mahir dan terbiasa seperti abangnya dan teman-teman abangnya. Yang penting dah pandai. Tinggal beranyut sekarang. Saloy menggoda Dodi. Beranyut adalah istilah posisi tidur di atas air atau berenang dengan santai tanpa melakukan upaya apa-apa. Hanya mengambang di atas air dan menikmati dipermainkan ombak sungai untuk menuju ke sana kemari mengikuti gerakan ombak. Teman-teman Saloy tetap santai di atas air. Mereka tidur sambil beranyut di atas air. Sesekali mereka menggerakkan tangan atau kakinya untuk mengayunkan tubuh mereka mendekati teman mereka. Mereka bersantai, bahkan bercakap-cakap, mendiskusikan bentuk awan. Mereka akan sadar saat panggilan ibu-ibu mereka mengingatkan untuk segera menggosok tubuh, menyuruh mereka untuk mandi yang sebenarnya. Mereka lalu segera menggosok-gosok tubuh untuk menghilangkan daki dan menempel. Tak lupa menambahkan sabun sebagai pewangi dan penghilang kuman setelah asik bermain. Mereka sadar dan paham, bagi ibu mereka, mandi yang sebenarnya memang untuk menghilangkan daki dan kotoran yang menempel di tubuh, bukan sekedar membasahkan tubuh sembari bermain di sungai. Demikianlah cerita tentang tidur di air. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih sahabat FGNSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.